Jadi Ayah menyesalkan. Apa itu? Nggak dapat hadiah sepeda. Iya. Gara-gara nggak pakai baju Pengen busana. ada, pengen tuh datang pakai baju Koridornya adat dibedakan ya. gitu loh, Vi. Penyelenggara negara dengan para pegiat olahraga tanah air. Mereka yang berprestasi. Langsung di mengenakan ajang pakaian yang Olimpiade. membanggakan kemarin di Olimpiade, ya kan? Sudah hadir, Vi? Ya, ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Assalamualaikum. Nyarwi. Pagi, Kemarin nonton Rivi. di mana Mas Nyarwi? Nonton dari televisi. Nonton di Oke. televisi. Kalau Mas Nyarwi ngelihat ini perdana kan ya di IKN ya, terus hybrid bersamaan juga berbarengan dengan Jakarta. Ya. Apa komentar Anda lah? Akhirnya jadi juga nih Mas upacara di Nah, IKN. itu pasti ya, itu kan. Ya. Yang jelas itu momentum sejarah ya, Livi. Terlepas apa dari kekurangan atau apapun ya. Contoh kekurangan misalnya dulunya rencana 8.000 orang, baru 1.300-an misalnya begitu. Ya. Tapi ini tetap harus kita apresiasi ya. Kan kita lihat betapa misalnya kita nggak bayangkan itu ketika 2019 Presiden dalam pidato kenegaraan itu kan minta izin DPR. Ya. Memindahkan ibu kota. Iya. Itu 2019 tuh, 16 Agustus. Kemudian orang kan berpikir apa bisa kan gitu. Pelan-pelan gitu ya. Kemudian muncul Undang-Undang IKN kan Ya. gitu 2022 ya, nomor 3 2022. Nah, dari 22 ke 2004 gitu kan kita lihat tuh proyek IKN kan Progres luar ya. biasa siang malam kan gitu. Kemudian sampai kita tahu bahkan ada kepala badan otorita mundur dan seterusnya gitu. Sempat ragu-ragu ini beneran nggak sih Beneran kira-kira nggak nih? Jadi kan nggak gitu nih? kan. Gitu ya. Upacara di IKN Iya. kira-kira gitu. Dan kita saksikan kemarin kan ternyata memang terlepas dari berbagai hal gitu nyatanya bisa digelar kan gitu. Langsung dan sukses, Dan lancar. sukses kan gitu. Dan kita lihat juga hybrid itu juga saya kira dua-duanya berjalan dengan baik kan Ya. gitu. Nah kemarin juga saya kira cukup proporsional ya. Presiden terpilih maupun Pak Presiden Pak Jokowi dan juga para menteri ada di IKN. Sementara wakil presiden dan 10 menteri juga di Istana Wakil presiden Negara. terpilihnya juga di Iya, situ. wakil presiden terpilih juga begitu. Jadi kita melihat dua tempat di mana proses upacara berlangsung ya. Dan seperti yang kita duga tentunya seperti biasa ya. Dalam proses upacara ini para menteri, presiden juga pasti menggunakan baju adat kan. Baju adat, iya, iya. Ya itu bagian dari promosi saya lihat lah untuk apa namanya Ke dunia ya bahwa Indonesia itu berbagai ragam kan dengan berbagai kekayaan dari seni budaya ya. Terlepas tentu saja banyak kritik tuh dari netizen ya. Kalau kita baca itu kan nggak ada ujungnya ya. Itu yang saya mau tanya juga kemarin. Nah, itu kan banyak banget ya. Ya, yang ditanya apa nih? Nah, saya berpikir gini, kok dibelah-belah gini ya gitu. Apakah nanti juga dalam 5 tahun ke depan nanti juga dibelah gitu. Jangan-jangan nanti wakil presiden itu Gimana? ngurusin Jakarta dan wilayah cakupan di sekitar Jakarta. Itu kan netizen suaranya seperti kayak gitu. Ya, saya kira begini, Rivi ya, Maria. Ini kenapa misalnya dibelah? Karena kan belum ada kepres. Artinya kepres pasal 33 pasal 39 ya Undang-Undang IKN itu kan ibu kota itu resmi berpindah kalau ada keputusan presiden Jadi itu. sebelum secara Itu resmi ya. Nah ini kan belum. Ya. Makanya wajar kalau kemudian berlangsung di dua tempat. Kalau seandainya itu sudah dan dianggap siap, saya kira mungkin akan dipusatkan di ibu kota Nusantara kan gitu. Nah, tetapi kan kita lihat kondisi yang ada, Pak Jokowi berapa kali menyampaikan juga ya, itu kan nggak bisa dipaksakan ya, artinya Ya. harus proses juga. Dan kita juga saya kira memaklumi ya bahwa upaya misalnya mendatangkan investor itu juga berkali-kali dilakukan. Tidak mudah juga ya. Tidak mudah. Sudah ada dalam catatan kan 420 berapa itu ya? Itu kan letter of istilahnya intensi untuk investasi dan sekitar 200-an sekian itu menyatakan akan segera kira-kira gitu. Tapi kan memang kita lihat ya dinamika yang terjadi di lapangan kadang-kala di tengah kondisi ekonomi nasional dan global itu kan juga saya kira juga tidak mudah sehingga Oke. kita butuh proses dan Bentuk butuh waktu. apresiasi. Dengan munculnya 4 sosok yang disebut sebagai apa? Taipan gitu kemarin di IKN itu bisa nggak merepresentatifkan upaya pemerintah untuk menggait? Nah, begitu loh. Ya begini, saya kira kalau keberadaan para apa yang disebut Taipan itu kan mereka kan investor ya. Iya. Dan kalau track recordnya kalau kita lihat kan tokoh-tokoh ini juga berhasil kan membangun beberapa proyek-proyek nasional juga berpartisipasi. Tetapi memang kemudian saya kira kan ini juga bisa meyakinkan publik juga saya kira ya. Tapi sisi lain kemudian juga Rivi Maria ya ada pasti yang suara-suara kritis gitu ya. Kok ibu kota gitu ya dibangun oleh pihak-pihak swasta kan gitu. Tapi kan memang ketentuan di regulasi kan memperbolehkan KPBU itu kan. Jadi hanya sebagian kecil dari APBN kan gitu. Nah, kemudian dari sini saya kira juga itu bagian dari upaya meyakinkan bukan hanya masyarakat ya, tapi saya kira masyarakat dunia ya bahwa
ada semangat lah untuk Iya. katakanlah berusaha bareng-bareng gitu Iya. menggalang Dan juga IKN ini dukungan untuk sangat IKN. potensial bagi para investor gitu. Ya, saya Oke. kira itu. Bang Nyarwi dan juga pemirsa, kami ajak Anda terlebih dahulu langsung menuju ke IKN nih. Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo langsung dari sana yang juga akan mengabarkan bagaimana kemarin prosesi berlangsung dengan lancar. Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Arif Fadil, Maria dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa kemarin rangkaian upacara bendera, baik dari mulai pengibaran bendera, pusaka dan duplikat teks proklamasi yang dibacakan, begitu hingga upacara penurunan bendera ini semua terasa hikmat dan penuh sukacita dari para tamu undangan yang hadir. Total sekiranya ada 1.300 tamu undangan yang hadir sejak pagi hari kemarin hingga akhirnya bubar pada sore hari kemarin, meskipun acara penutupan hiburan-hiburan musik begitu dilaksanakan dari sana Jakarta, dan di IKN ini hanya mendengarkan melalui secara virtual. Namun memang semarak kemerdekaan ini tidak lantas tumpul begitu di Ibu Kota Nusantara, dengan kebahagiaan yang menyeruak di antara para tamu undangan yang hadir, mulai dari para pejabat hingga ke masyarakat adat dan juga para pekerja di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Dan kemarin juga diwarnai dengan sejumlah para pejabat yang menggunakan pakaian adat, seperti Presiden Joko Widodo yang kemarin mengenakan pakaian adat dari Kutai, Kertanegara pada pagi hari, dan mengenakan pakaian dari Sulawesi Selatan kemarin untuk acara penurunan bendera. Dan memang hari ini sendiri Presiden masih berada di Ibu Kota Nusantara, meskipun belum tercatat ada agenda atau belum terjadwal ada agenda khusus di Ibu Kota Nusantara. Dan akhir kata, sebelum mengulangkan ke Jakarta, saya ingin berpesan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-79. Kiranya kita semua selalu merdeka melalui pikiran, bersikap, dan beraktivitas sehari-hari. Dari Ibu Kota Nusantara kembali ke Jakarta, Arif Fadil juga Maria. Baik, Ardo, terima kasih laporan langsungnya. Kita jeda dulu sini, kami akan kembali saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Nyarwi. Ibarat kata kalau tadi di segmen sebelumnya kita mengatakan ya ini oke lah memperlihatkan bahwa sudah siap, kesiapan berjalan dan lain sebagainya. Dan dunia juga sudah melihat begitu ya. Nah tapi lagi-lagi suara netizen mengatakan seperti ini. Lebih lengkap lagi mungkin acara kemarin itu jikalau memang ada sosok-sosok yang penting juga dianggap penting begitu. Itu hadir juga. Jadi seakan-akan kayak semesta mendukung gitu loh Mas. Saya mengatakan di sini ketua umum atau ketua dewan pembina partai. Seperti Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Iya. Pertama begini, hampir semua presiden itu kan selalu diundang ya setiap upacara kenegaraan 17 Agustus, dan tidak semuanya juga memastikan pasti hadir ya. Kita masih ingat dulu di awal-awal Pak Jokowi juga beberapa kali kan Pak SBY juga pernah kan gitu ya. Artinya begini, maksud saya gini, kira-kira kita kan harus lihat konteksnya ya, Arif Fadil sama Maria. Tentu saja kalau memperingati dan merayakan kemerdekaan itu kan juga bisa dengan berbagai cara, tidak harus misalnya hadir di istana kan gitu. Nah, sebagai contoh pilihan-pilihan dilakukan oleh Bu Mega maupun Pak SBY. Kita lihat ya, kemarin kan Bu Mega juga menggelar upacara ya di partainya di gitu, Jakarta. di Jakarta, di sekolah partai. Nah, Pak SBY juga sama gitu loh. Artinya kan kalau kita di Pacitan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan sesungguhnya itu kan fokusnya dua-duanya di partai. Nah, sementara kan ini presiden misalnya itu kan merepresentasikan kenegaraan acaranya gitu, dan saya kira itu soal pilihan dan tidak bisa dipaksakan juga. Kalau menurut saya enggak ya. Kenapa? Karena begini, ada pilihan misalnya soal kalau Bu Mega misalnya menekankan pada aspek penguatan partai politik dan nama PDI Perjuangan misalnya, aspek demokrasinya saya kira belakangan sangat narasi-narasi itu diperkuat gitu ya. Pak SBY juga saya kira juga membangun ya, menata basis kepartaiannya juga, Partai Demokrat. Tetapi kan juga kalau kita lihat kan itu kan Dewan Pembina ya. Kalau yang satu Bu Mega ketua umum ya. Kalau ketua Demokrat sendiri sebagai menteri kan ada di IKN kan. Representasi udah hadir. Iya, udah hadir juga. Nah, sementara kalau kita lihat Bu Mega kan di sana ada Mbak Puan juga kan gitu. Iya juga sih Mas. Ingat juga, ingat Rivi Maria. Bahkan kemarin kalau kita simak ya 16 Agustus itu pidato yang disampaikan Mbak Puan itu lebih lama dari Pak Presiden loh. Betul. 32 sekian lah. Nah, sementara Pak Presiden itu hanya sekitar 20-an menit. Bahkan saya itu mengecek ya, pidato Pak Jokowi untuk kenegaraan dari katakanlah 2019 sampai sekarang, itu terutama yang 2023 sampai ke sini, itu makin pendek. Kemarin gitu paling loh. singkat. Iya, lebih singkat. Nah, kemarin saya lihat juga
panggung pidato kenegaraan tuh banyak diambil Mbak Puan sesungguhnya. Bicara soal wacana demokrasi dan Iya, betul. lain-lain. Bahkan pakai pointing slide-nya itu Iya ya. yang gitu. muncul. Artinya begini ya. Saya mau mengatakan bahwa Singkat. forum yang bagus itu PDI Perjuangan juga dapat tempat kan Oke. gitu loh. Artinya kita di sini juga kita lihat ya relasi para tokoh elit. Saya kira ada porsi yang juga dijalankan masing-masing dan itu juga saya kira tidak mengganggu ya selama ini dan tidak mematahkan harapan juga Oke, bangsa mereka ini akan pada maju kan porsinya gitu. masing-masing ya. Iya, Mas. Baik, gitu. terima kasih banyak Mas Nyarwi Ya. atas waktunya di Terima Ruang kasih, Mas Indonesia Nyarwi Pagi. Ahmad. Ya. Usai sudah perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, saya Maria Segar. Arif Fadil pamit undur diri, selamat beristirahat, terima kasih dan Sampai jumpa. sampai jumpa.